Siapa saja bakal menteri yang akan mengisi kabinet pemerintahan mendatang? Konon hanya Prabowo dan pimpinan parpol yang tahu. Sebab, usai bertemu dengan petinggi PKS Kamis sore, Prabowo mengaku sudah menerima banyak masukan dari partai politik terkait kabinet. Prabowo pun senang karena banyak sosok yang sesuai dengan kriteria yang ia inginkan. Dan saya harus akui yang diajukan banyak sekali yang sangat bagus, sangat capable, dan juga sebagian kita sudah pantau lama. Yang saya katakan kan saya sudah bagian daripada kabinet Indonesia Maju dan saya sudah bekerja sama dengan beberapa menteri, dan memang menteri-menteri yang saya lihat banyak yang memang capable, banyak yang profesional. Jadi sebetulnya proses pemantauan itu sudah berjalan lama, kita sudah sering diskusi. Menurut Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, nama-nama calon menteri yang bakal mengisi kursi menteri akan diuji terlebih dahulu oleh Prabowo. Apalagi dalam sebuah kesempatan, Prabowo mewanti-wanti agar menteri yang ia pilih tak hanya sekedar mencari uang dari APBN. Tentunya diminta biodata, kemudian profiling, lalu kemudian finalisasi nanti akan ada semacam fit and proper, walaupun sudah dilakukan oleh tim, tapi akan langsung oleh Pak Prabowo untuk dilakukan sesi tatap muka untuk kemudian dalam tahap finalisasi. Demikian. Kabinet Prabowo sepertinya akan diisi sebanyak 46 kementerian. Itu terungkap dari susunan 13 komisi DPR yang di dalamnya terdapat daftar mitra kerja. Seluruhnya terdapat 19 kementerian baru yang merupakan pemisahan dari Kementerian Kabinet Jokowi saat ini dan peningkatan dari yang sebelumnya hanya berbentuk badan. Tim Liputan, Metro TV. Kembali kita lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini, Mas Solid. Bagaimana kemudian cara PKS untuk meyakinkan konstituen maupun kadernya untuk tetap loyal begitu kepada PKS? Kita tahu bahwa Prabowo memang memiliki hubungan yang panjang dengan PKS, tapi itu kan ketika Prabowo masih berseberangan dengan Jokowi. Dan sekarang ketika sudah tidak lagi berseberangan, bergabung, bagaimana kemudian bisa meyakinkan pendukung PKS, Mas Solid? Sampai detik ini, ya, ketika pimpinan datang ke daerah-daerah, sambutan kader PKS, pengurus PKS dengan keputusan pimpinan hasil musyawarah Majelis Syuro itu menyambut sangat positif. Jadi karena sosok Pak Prabowo bukan sosok yang asing buat kader dan pengurus PKS, sehingga keputusan untuk berjuang bersama Pak Prabowo itu bukan sebuah hal yang mengejutkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu dipahami bahwa dalam konsep sistem presidensialisme itu tidak ada konsep oposisi sebenarnya. Lebih tepatnya disebutkan sebagai kita masuk dalam kabinet atau di luar kabinet, gitu ya. Konsep oposisional itu sebenarnya ada di konsep parlementer. Dan konsep check and balances itu bisa kita jalankan di DPR RI. Partai Keadilan Sejahtera pernah mengalami sejarah yang panjang. Dulu di eranya Gus Dur, ya, kita pernah dalam pemerintahan, kemudian di eranya Ibu Presiden Megawati, kita pernah di luar pemerintahan, kemudian 10 tahun bersama dengan PSBY kita pernah di dalam pemerintahan. Dan di 10 tahun era pemerintahan Bapak Joko Widodo, PKS pernah di luar pemerintahan. Ada perjalanan di dalam dan di luar, itu sudah pernah kita lalui bersama. Dan PKS walaupun kita dulu di era 10 tahun pemerintahan Pak SBY, ketika ada aspirasi kehendak masyarakat yang begitu besar, maka kita sampaikan meskipun kita ada di dalam pemerintahan. Karena DPR RI memiliki mandat dari rakyat untuk menjadi kekuatan check and balances. Dan itulah yang harus dilakukan. Dan ketika kita mendukung Pak Prabowo Subianto, kita ingin Bapak Prabowo Subianto itu sukses dan terus mendengarkan suara dan kehendak rakyat. Dan saya yakin, PKS yakin bahwa Pak Prabowo ke depan akan menjadi seorang pemimpin yang mendengarkan kehendak dan aspirasi rakyat. Tidak mungkin tidak akan menyia-nyiakan mandat yang begitu besar kepada beliau untuk menjalankan pemerintahan yang sukses ke depannya. Dan insya Allah ketika Partai Keadilan Sejahtera berjuang bersama pemerintahan Pak Prabowo ke depan, konsep DPR RI, ya,
fungsi dan peran DPR RI akan kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Artinya apakah PKS akan tetap kritis begitu, Mas Solid? Tentu kita akan suarakan kehendak dan suara masyarakat, kita harus suarakan. Dan itulah mandat yang diberikan kepada DPR RI. Semua partai politik manapun, termasuk Partai Keadilan Sejahtera, ketika duduk di parlemen, di DPR RI, maka dia menyuarakan kehendak dari masyarakat yang diwakilinya. Saya misal sebagai anggota DPR RI, ketika ada kehendak di daerah pemilihan saya, maka saya harus menyuarakan itu. Dan karena itulah misi dari seorang wakil rakyat, menyuarakan apa yang menjadi kehendak masyarakat yang diwakilinya. Mas Burhan, yang diharapkan dari Prabowo Subianto terhadap partai koalisinya itu seperti apa? Apakah memang tetap kritis itu juga memang keinginan dari Prabowo Subianto? Saya tidak tahu persis ya apa yang akan terjadi ke depan karena Pak Prabowo juga belum dilantik. Tetapi ada banyak statement yang disampaikan oleh Pak Prabowo atau orang-orang dekatnya yang berkaitan dengan loyalitas tanpa batas ya, terkait dengan komitmen kalau sudah menjadi bagian dari pemerintahan. Nah, pertanyaannya sejauh mana loyalitas sebagai bagian dari oposisi itu bisa dijalankan dengan misalnya fungsi anggota DPR sebagai salah satunya adalah alat kontrol kekuasaan. Nah, itu kita perlu tunggu ke depan ya. Tetapi dugaan saya pada titik-titik tertentu yang berkaitan dengan kebijakan yang sangat strategis itu tidak ada diskusi. Baik dari partai maupun anggota partai yang menjadi bagian dari koalisi. Dan itu terlihat misalnya pada masa Pak Jokowi. Partai-partai pemerintah ketika berkaitan dengan isu IKN, isu Omnibus Law, isu revisi Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang KPK, semuanya sami'na wa ta'na. Nah, kalau misalnya PKS masuk ke dalam dan muncul kebijakan-kebijakan yang dianggap Pak Prabowo strategis, ya tidak ada ruang buat Pak Khalid untuk mengatakan tidak. Ada perbedaan-perbedaan kecil di parlemen, tetapi yang signifikan dan menjadi semacam signature pemerintah, ya tidak ada diskusi. Ya seperti halnya yang terjadi sebelumnya pada masa Pak Jokowi. Dan ini yang menurut saya akan menjadi isu karena tidak ada kebijakan yang bisa menyenangkan semua orang, termasuk basis konstituen partai masing-masing. Jadi istilah oposisi, istilah penyeimbang kekuasaan, in on out, itu kan istilah semantik. Tapi intinya dalam sistem koalisi presidensial, itu ada pihak yang berada di dalam, ada pihak yang berada di luar. Nah, ketika semua kekuatan berada di dalam dan tidak menyisakan satupun partai yang berada di luar, itu ada aspirasi yang tidak sesuai dengan keputusan pemerintah yang tidak terwakili. Nah, kalau misalnya Anies Baswedan bikin partai, itu potensial tuh menarik basis pemilih yang kecewa karena partai-partai yang mereka pilih sebelumnya itu memilih jalan untuk masuk ke dalam kekuasaan. Jadi ini menarik ini ke depan. Satu, ada nggak partai yang mencoba menarik pemilih yang kritis tadi, yang merasa tidak terwakili? Yang kedua, soal suasana persaingan di intra koalisi. Karena partai-partai kan punya kepentingan yang berbeda secara subjektif, secara elektoral. Nah, ini yang menarik. Dan bertemu dengan kepentingan Pak Prabowo untuk menegakkan disiplin koalisi. Mas Solid, kepentingan elektoral PKS apakah akan selalu sejalan dengan koalisi? Tentu kita tidak bisa berandai-andai, nanti akan kita lihat ke depan ya. Tapi dari diskusi antara pimpinan PKS dengan Pak Prabowo, kita membaca ke depan ini tantangan eksternal itu jauh lebih besar. Pak Prabowo menyampaikan kepada pimpinan PKS bahwa perlunya solidaritas, perlunya stabilitas politik, perlunya rasa persatuan yang lebih kuat. Kenapa? Karena tantangan 5 tahun ke depan, mulai dari isu resesi global ekonomi, kemudian geopolitik, pertahanan, keamanan, konflik di kawasan, itu begitu besar peluang itu akan terjadi. Sehingga dalam diskusi pimpinan PKS dengan Pak Prabowo, ada semangat rasa kebangsaan, rasa kenegarawanan itu diletakkan di atas dari kepentingan partai-partai politik. Sehingga inilah yang kemudian kita melihat Pak Prabowo memiliki perhatian yang luar biasa dengan isu-isu yang terjadi di kawasan dan di forum global. Dan proses inilah yang kemudian kita tangkap.
bahwa ke depan ketika kita sudah masuk dalam isu kebangsaan, isu kenegaraan, national interest, kepentingan nasional yang lebih besar, maka sudah seharusnya kita bersatu untuk menangani hal yang lebih besar. Dan PKS insya Allah akan komitmen dengan konstitusi, komitmen dengan kepentingan nasional. Oke. Mas Solid, Mas Burhan, terima kasih sudah bergabung sama kami di Top News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.